Yumina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marvelio Prado. Kali ini saya akan membahas rangkaian sejajar. Nah, kemarin kan saya udah menjelaskan tentang rangkaian seri. Sekarang giliran rangkaian sejajar atau paralel yang saya bahas kali ini. Langsung aja kita ke materinya. Pertama-tama kita belajar konsepnya dulu, konsep dari rangkaian sejajar atau rangkaian paralel ini. Yang pertama, kita bisa lihat gambar pertama, elemen. Elemen itu apa sih? Baterai, seperti baterai, terus tahanan, itu namanya elemen. Nah, di rangkaian sejajar ini ada dua elemen, elemen 1 dan elemen 2. Nah, apakah ini bisa disebut elemen sejajar? Tentu aja bisa. Kenapa? Karena elemen 1 dan 2 mempunyai dua terminal bersama. Jadi terminal A dan terminal B itu disebut terminal bersama. Karena terminal elemen 1 dan 2 itu terhubung sama terminal yang sama juga, A sama B. Jadi satu terminal buat dua elemen, itu yang dinamakan terminal bersama. Kemudian kita masuk ke soal yang gambar yang kedua. Apakah ini bisa disebut elemen sejajar? Kita lihat dulu. Yang namanya elemen kan tadi kalau nggak tahanan baterai. Nah, di sini kan ada tahanan pertama, ada tahanan kedua, sama tahanan ketiga. Yang sejajar itu yang daerah sini. Yang ini sejajar. Kan dia terminal A itu mengarah ke dua elemen, elemen pertama dan elemen kedua. Jadi elemen pertama dan elemen kedua itu mempunyai satu terminal bersama, yaitu A. Kemudian kita lihat lagi, elemen 1 dan 2 itu terhubung juga sama terminal B. Nah, terminal B ini juga bisa disebut sebagai terminal bersama karena elemen 1 dan 2 itu saling terhubung karena adanya terminal A dan B. Jadi itu yang dinamakan terminal bersama. Jadi kalau udah ada terminal bersama itu bisa disebut sebagai rangkaian sejajar atau paralel. Ini tiganya, apakah tiganya juga sejajar? Kalau tiganya ini enggak, tiganya seri. Soalnya kan dia cuman terhubung sama satu elemen B. Kalau yang elemen 1 sama 2 kan terhubung sama terminal A dan B. Kalau yang 3 cuma terminal B doang. Jadi ini terminal sejajar langsung masuk ke seri gitu. Gambar 3. Jadi gambar 3, apakah bisa disebut elemen sejajar? Kita lihat ada berapa elemen? 1, 2, ini barengan. 3. Nah, dia ini sendiri. Kalau yang elemen 1 dan 2, misalnya lihatnya ini aja. Anggap aja ini nggak ada ya. Anggap aja yang sebelah kanan nggak ada. Kalau elemen 1 sama 2 doang, ini rangkaian seri. Soalnya dia hanya punya satu elemen yang biar saling terhubung, dia pakai satu elemen. Nah, kalau misalnya ini dibuka, nah ini akan beda lagi ceritanya. Kita lihat elemen 3 itu elemen 3 dia terhubung sama terminal B dan terminal C. Nah, kita lihat di rangkaian serinya. Ini rangkaian serinya ya. Rangkaian serinya juga terhubung ke terminal B dan juga terminal C. Jadi ini juga bisa dinamain rangkaian sejajar. Soalnya kan terminal 1, 2 dan 3 itu punya terminal. Elemen 1, 2 dan 3 itu punya terminal bersama, yaitu terminal B dan terminal C. Kita lanjut ke rumusnya. Wadidaw. Sekarang kita bahas tentang hantaran dan hambatan total pada rangkaian sejajarnya. Nah, di sini ada rangkaian sejajar G1, G2, G3, G4. Nah, G itu apa sih? G-nya itu hantaran, satuannya S. Nah, jika hantaran itu semakin besar, maka kuat arusnya juga akan semakin besar. Dalam kata lain, hambatannya semakin banyak, maka arusnya akan semakin besar lagi.
dari sini kita dapatkan rumus GT sama dengan G1 ditambah G2 ditambah G3 ditambah G4 ditambah sampai seterusnya sampai Gn. Ini kita dapatkan rumus ini dari sini, dari sifat si hambatannya. Kemudian dari hantaran itu sama dengan 1/R. Hantaran itu sama dengan 1/hambatan. R itu hambatan ya, R itu hambatan. Satuannya ohm. Nah, dari hantaran kita dapatkan 1/R atau 1/hambatan. Lalu kita dapatkan rumus 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/R4 sampai seterusnya sampai 1/Rn. Langsung aja yuk kita ke pembahasan hukum Kirchhoff-nya. Di sini ada hukum Kirchhoff. Nah, di rangkaian sejajar itu pakai hukum Kirchhoff 1. Di rangkaian sejajar atau rangkaian paralel ini, dia memakai hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah aljabar arus yang masuk dan yang meninggalkan sebuah sambungan sama dengan 0. Nah, maksudnya apa sih? Jadi maksudnya arus yang masuk ke sebuah rangkaiannya atau arus yang masuk itu harus sama kayak arus yang keluar. Jadi arus yang masuk berapa, arus yang keluar juga harus segitu. Nah, udah paham kan hukum Kirchhoff 1 gimana? Langsung kita ke pembahasan soalnya atau contoh soalnya. Yuk, hantaran total sama hambatan totalnya dicari. Pertama kita cari hantarannya. GT sama dengan G1 ditambah G2 ditambah G3 ditambah G4 sama dengan 1/4 ohm ditambah 1/8 ditambah 1/4 ditambah 1/8 lagi sama dengan 1/4 kan 0,25, 1/8 0,125. Jadi itu aja, samain aja, ditambahin dijumlahin hasilnya 0,75 S. Baru kita hitung R totalnya sama dengan 1/GT sama dengan 1/0,75 tadi hasil yang GT nya sama dengan 1,33 ohm. Kita dapatkan hambatan totalnya 1,33. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.